Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ustadz, ini pembahasannya akan sangat amat menarik, sensitif, dan mungkin bisa mengedukasi. Yaitu adalah tentang, sebenarnya ada dua hal, tapi saya mau bahas yang lebih kencangnya lagi. Yaitu adalah pola hidup seksual yang diselewengkan. Atau sekarang dikenal dengan LGBT. LGBT. Ya. Tapi LGBT bukannya laki ganteng berisir tiga, bukan ini yang beda. Oh, bukan ya. Tapi yang mau saya bahas adalah ternyata kan kita tahu bahwa secara psikologi ternyata hal ini bisa ditularkan. Oh ya, ya, betul. Bisa ditularkan. Ya. Nah, Psikologis ya. Psikologis. Akhirnya terjadilah penyebaran. Nah, yang lebih bermasalah lagi, ternyata ada penyebaran-penyebaran yang dilakukan secara paksaan. Nah, gimana itu, Ustaz? Prinsipnya sebenarnya ada dua. Satu yang memang mungkin ada kelainan kromosom ataupun apapun, mungkin herediter, oke. Tetapi secara umum penyelewengannya disebut disease. Dan itu sudah diakui oleh persatuan dokter maupun psikolog yang ada di dunia ini. Di dalam referensi-referensi ilmiah bahwa itu adalah disease, penyakit kejiwaan. Jadi orang tidak bisa melegitimate bahwa ya saya memang ditakdirkan seperti ini. Karena itu bagian dari punya tantangan tersendiri-sendiri. Masing-masing orang punya tantangan tersendiri. Ketika dia bisa, mohon maaf, dia bisa mengendalikan bahwa untuk menahan diri untuk tidak membuat perilaku menyimpang, maka tentu dia surganya lebih tinggi. Karena masing-masing punya tantangan. Saya sendiri kalau lihat orang cantik juga tertarik. Tapi bagaimana saya mengendalikan bahwa itu bukan istri saya, itu bukan siapa-siapa saya, itu juga tantangan saya. Nah, untuk itu maka penyelewengan itu jadi masalah ketika itu dipropagandakan. Bahwa mereka yang punya kelainan kejiwaan itu harus kita akomodir untuk kita, ya bagaimanapun juga dia juga umat Tuhan kan, kita doakan untuk menjadi yang lurus, untuk yang baik. Tetapi jangan sampai itu ada propaganda untuk penyelewengan. Sebetulnya sederhana saja. Semua orang itu punya satu nilai-nilai kebenaran. Apa yang tidak baik itu sebetulnya tidak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai Bible, nggak usah pakai kitab-kitab suci. Itu kata Nabi, ma khonaka fi qalb. Apa yang mengesan di hati, apa yang mengganjal di hati, apa yang diingkari dalam hati. Setiap penyelewengan pasti merasa tidak tenang. Orang itu kalau berbuat nggak baik, sebetulnya nggak tenang. Sekarang kalau secara umum saja, nggak usah pakai norma agama, sebetulnya cinta sejenis itu sudah menyalahi satu sifat alamiahnya. Bagaimana makanya kalau saya ditanya apakah boleh transgender itu? Boleh, kalau semua umat manusia ini semuanya sejenis, maka perlu ada operasi supaya ada lain jenisnya. Tapi kalau ada, loh iya, kalau Mas Deddy mau operasi wanita, gimana? Enggak, maksudnya mau mengoperasi orang supaya jadi wanita, maksud saya itu boleh ketika sudah nggak ada wanita. Tapi tetap itu sebuah disease yang kita bukan untuk mengucilkan, bukan untuk siapa, kita fasilitasi untuk kita bantu untuk harus direhab nih. Direhab. Nah, tapi begini Ustaz, ada fenomena yang terjadi, saya dari psikologi juga nih. Ada fenomena-fenomena bodoh di masyarakat ya. Maaf, ini menurut saya bodoh. Kenapa? Karena kita itu cenderung untuk mendukung secara tidak sengaja orang-orang yang sebenarnya butuh bantuan. Ya, malah kita dukung. Nah, ini kita nggak bicara, kita nggak bicara tentang disorientasi seksual. Contohnya aja begini, kalau Anda ketemu orang gemuk, gemuk banget gitu ya, itu yang Anda lakukan pasti ngasih makanan. Malah kalau makan lagi rame-rame, ini punya gue nih, ini punya gue nih, ini habisin punya gue nih, pasti begitu. Padahal kita tahu bahwa itu jelek buat dia, tapi kita malah ngedukung dia, jadi seneng gitu. Nah terus yang begini-begini, lucu nih, jadi temenan, karena dia lucu. Kalau misalnya posting foto aneh, kita nge-like gitu. Akhirnya mereka menjadi merasa dibenarkan oleh masyarakat. Nah itulah yang sebenarnya salah. Nge-like sesuatu yang salah juga nggak benar, tapi hater pada sesuatu yang salah juga nggak benar, jadi masalah. Tapi yang saya bahas adalah sekarang bagaimana kalau misalnya ada penyelewengan sampai orang yang tidak mengalami itu akhirnya dipaksa untuk menjadi seperti itu ada. Yang namanya orang hidup itu adalah mencari mana yang terbaik. Agama apapun itu memberikan solusi yang terbaik.
Jadi jangan sampai kita membuka satu ruang kepada satu bentuk yang tidak benar. Justru seharusnya bagaimana kita concern. Artinya ada golden rule of ethics, ada satu kaidah ilmiah, kaidah umum yang harus ada pada diri manusia. Orang itu tidak bisa beragama dengan sempurna ketika dia tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, cara mencintai orang yang menyeleweng seharusnya diluruskan, bukan difasilitasi. Maka kalau kita tidak suka pada LGBT itu bukan berarti kita kecam-kecam, bukan kita dorong untuk dia selalu menyimpang. Bagaimana dia diarahkan pada jalan yang benar. Sisi lain sebetulnya proteksinya kalau saya bilang adalah di dalam institusi keluarga. Nah, bagaimana memang fungsi keluarga ini kita lakukan benar, terutama bagi orang tua. Untuk mendidik bahwa, karena kalau dalam agama Islam jelas sekali, misalnya laki dan perempuan itu diedukasi secara seksual misalnya, jadi sex education-nya adalah diantaranya tidur saja, mohon maaf, tidak boleh satu selimut, walaupun sejenis, supaya beda selimut, kalau sudah mulai waktunya. Tapi gini, apakah secara muslim ada hukumnya? Sebetulnya ketika dia mengalami kondisi psikologis tidak, tetapi perilaku menyimpangnya menjadi hukuman. Tidak boleh larangan tegas, itu dosa besar. Dulu kaum Lot, di mana ada Dead Sea, sekarang kalau Anda lihat di Jordan, saya pernah di sana, ditenggelamkannya kaum Lot itu adalah karena penyimpangan seks sejenis. Maka tolong kameramen jangan manggut-manggut, nanti bisa juga Anda ini. Manggut-manggut itu mohon maaf kalau menyinggung kegiatannya. Enggak. Saya jelaskan kok, yang manggut-manggut paling kameramen itu. Sampai ditenggelamkan di 800 meter di bawah laut, dan sekarang laut itu jadi laut mati, tidak ada satu kehidupan pun di situ, dan di situ asinnya luar biasa, orang tidak bisa tenggelam walaupun masuk di situ. Saya punya beberapa kali ke sana, dan di Dead Sea, di seputar Jordan, Israel, Palestina itu orang diem aja di laut, itu dia tidak tenggelam. Itu adalah salah satu hukuman Tuhan di zaman dulu ketika orang lain dengan cinta sejenis, penyimpangan yang sejenis. Agama jelas melarang. Bagaimana bayangkan kalau laki dengan laki-laki, masa anggar? Enggak pas banget gitu semuanya. Dan mana ada keturunan? Karena fungsi regenerasi itu penting. Ini juga menjadi pesan moral, yang belum nikah tolong itu FD itu tolong segera nikah. Ya, saya juga menyayangkan kamu ada alat nggak ada manfaat gimana? Ada fungsi, ini kaitannya dengan ini adalah fungsi regenerasi itu. Maksud saya, bagaimana regenerasi itu ada kalau tidak ada pernikahan lain jenis. Baik, jadi intinya memang ya sebenarnya yang begitu harusnya difasilitasinya dengan rehab, ya. Bukan dengan kita dukung, bukan dikampanyekan atau dilucu-lucuin atau ditemenin malah, kamu keren deh begini, kamu lucu deh, begini, akhirnya semuanya ikut jadi gaya-gaya seperti itu. Satu kasus mahasiswa saya yang terlibat adalah motifnya ekonomi, artinya finansial. Sebetulnya ada mahasiswa saya di Jogja yang dia menjadi tadinya betul-betul hanya karena dibiayai. Jadi dia suruh diajak dia bermesraan dengan sejenis karena dibayari SPP-nya, dibayari itu. Lama-lama karena itu menjadi kebiasaan, habit, itu menjadikan sesuatu yang hampir semuanya itu tergantung pada habit, pembiasaan. Maka tolong setiap sesuatu itu latar kabun atau bakanan tobak meningkat step by step, kata New Kid on the Block. Maka harus kita buat dari awal pendidikan itu bahwa laki ya laki, perempuan ya perempuan, dan jangan ada disorientasi itu. Oke. Baik. Terima kasih Ustadz. Ya. Kita potong dulu kalau gitu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya udah bikin tentang Mas Dedi juga. Anda bikin? Tentang Mas Dedi. Tentang saya? Ya, tapi belum saya upload. Mau izin dulu.